Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Ada yang indangan dapat jeddah iko. Berarti korupsi penjago jeddah kita demo beko. Karena kurang semangat, saya ulangi dengan sebuah pantun. Sungguhlah enak menjadi orang kaya, duduk di sofa sambil minum kopi. Jawablah salam dari saya sebagai tanda Islam sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lah itu kan lama didangakan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang mulia ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat ihsan, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dengan ikhlas ke acara yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan, kita sanjungkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, meskipun saya tidak menyebutkan satu persatu, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang senantiasa berhadir pada acara ini dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada siang hari ini kita merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya akan membawakan pidato singkat saya mengenai generasi Nahdlatul Ulama dan perannya terhadap NKRI. Nahdlatul Ulama dan kebangsaan sangatlah melekat, karena Indonesia merdeka tidak lepas dari perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, karena beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau ikut berjuang melawan sekutu dan Belanda, karena Belanda ingin menjajah dan menguasai kembali Indonesia pada agresi militer Belanda II. Dengan itu, Insinyur Soekarno dan Kiai Haji Hashim Asy'ari bertemu kompak, berunding, mengutip musyawarah, sehingga pada tanggal 22 Oktober dijadikanlah resolusi jihad membela tanah air. Dengan itu ribuan ulama, ribuan santri dan kiai ikut berjuang di medan perang. Nahdlatul Ulama mempunyai banser, barisan serbaguna, di mana yang tampil, tanggap dan bertanggung jawab. Dayo, iyo penda. Oh iya, yang tidak tambenda. Di dalam organisasi ini kita dapat belajar membela agama dan bangsa kita untuk menerapkan dalam negeri kita masing-masing. Pada zaman sekarang ini yang harus kita tingkatkan adalah kualitas pemudanya, karena tidak ada lagi peperangan. Dulu iya, kita harus menyiapkan fisik kita agar kuat dalam berperang. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam saja melihat negeri kita dalam kekacauan? Baik itu anyo. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus mampu menjaga, melestarikan, mengembangkan agama kita. Karena yang kita hadapi sekarang ini bukan lagi Belanda, bukan lagi Jepang, bukan lagi Portugis atau Inggris. Tapi yang kita hadapi saat ini adalah faham-faham yang masuk merusuk ke jiwa-jiwa kita, khususnya para pemuda Nahdlatul Ulama. Ini yang kita takutkan dan ini yang
pemuda kita sehingga muncullah kekacauan yang dapat memecah belah NKRI. Mereka tidak membawa senjata, tidak membawa bom, tidak membawa granat atau meriam, tetapi mereka membawa faham yang tidak sesuai dengan ajaran Aswaja. Tetapi kita tidak menyadarinya karena kita hanya melihat secara zahirnya, bukan secara batinnya. Sehingga kita sangat mudah untuk dibodoh-bodohi. Lalu kita sebagai pemuda khususnya yang ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam saja? Kita sebagai pemuda harusnya aktif. Contoh yang pertama, kita harus mampu mengembangkan ilmu agama kita, memperdalam, memperluas agar kita tidak mudah dirasuki oleh paham-paham tersebut. Yang kedua, kita harus mampu mengikuti tabligh atau pengajian. Jangan menjadi pemuda yang ketika ada pengajian hilang entah kemana, dan ketika malam minggu, malam Jumat maju yang paling depan. Di zaman sekarang banyak kita lihat pemuda yang seperti itu. Ketika pengajian malah enak tidur, ketika malam minggu malah bonceng pacarnya jalan-jalan. Habis duit bungkus kado, anniversary katanya. Sedangkan ibunya ulang tahun, tanggal ulang tahunnya saja dia tidak mengingatnya. Itu pemuda zaman sekarang. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anaknya, tolong dijaga dan diperhatikan. Karena pemuda-pemudi kita inilah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Lalu bagaimana jika mulai dari awal pemuda kita sudah tidak bagus lagi? Bagaimana jika dia menjadi seorang pemimpin yang dia tahu hanya berpacaran, yang dia tahu hanya main TikTok, main game? Apakah main game ini yang akan diterapkan pada masyarakatnya? Tidak mungkin. Kita membutuhkan pemuda yang aktif, tanggap, dan berprestasi. Setelah itu kita sebagai pemuda harus bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada dalam Nahdlatul Ulama, seperti Fatayat, seperti Ansor, Ibnu, dan IPPNU, agar kita menjadi pemuda-pemudi yang tanggap dan berorganisasi dan dikenal masyarakat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa Subhanul yang Rizalul Gods, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita, mari kita siapkan ilmu kita agar kita menjadi pemimpin di masa yang akan datang dan tidak menghancurkan agama dan negeri kita masih. Dan pemerintah juga harus menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara yang telah ditetapkan agar tidak menjadi kekacauan di negeri kita. Dan NU juga harus mengembangkan mengembangkan pemahaman agamanya ke seluruh struktur dan kultur di bawah NU. Cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah. Karena di awal saya membacakan pantun, maka di akhir saya juga berpantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.